Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Yusuf Kala, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Suryo Paloh panik atas campur tangan Presiden Joko Widodo dalam pemilu tahun 2024. Yusuf Kala, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Suryo Paloh pendukung Anies Baswedan yang ingin memperjuangkan Anies Baswedan calon presiden dengan berbagai upaya telah dilakukan. Ternyata Presiden Joko Widodo turut campur tangan dalam pemilu tahun 2024. Terbukti Presiden Joko Widodo mengumpulkan atau mengundang 6 ketua partai politik pendukung kabinet Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Untuk melakukan pertemuan tersebut dilakukan di Istana Negara. Dalam undangan tersebut tidak mengundang Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, karena Suryo Paloh sudah punya koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Partai Nasdem kecewa besar, padahal Partai Nasdem 2 periode mendukung Presiden Joko Widodo. Terkait juga Suryo Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden sebagai antitesa Presiden Joko Widodo, karena Anies Baswedan pendukung garis keras dan politik identitas. Dalam faktanya didukung Pak Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, PA212, dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Presiden Joko Widodo pendukung Persatuan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang didukung kelompok nasionalis. Akibat tidak diundangnya Suryo Paloh, lalu bergabung Yusuf Kala, SBY, dan Suryo Paloh selaku pendukung Anies Baswedan melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden netral dalam pemilu. Maksudnya jangan ikut mempengaruhi 6 partai politik untuk membentuk koalisi besar menghadapi pemilu tahun 2024. Pengaruh Presiden Joko Widodo selaku kingmaker kepada 6 pimpinan partai politik berdampak kepada Partai Nasdem yang elektabilitasnya anjlok dan juga berpengaruh kepada Anies Baswedan akan gagal sebagai calon presiden. Apalagi sekarang Partai Golkar yang dipimpin Erlangga Hartarto mendekati Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Partai Demokrat dan Partai Nasdem mendatangi Partai Golkar. Bila salah satu dari Partai Demokrat atau Partai Nasdem bergabung kepada Partai Golkar, berarti Partai Koalisi Perubahan tidak cukup syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden. Maka Anies Baswedan tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden, dalam arti Anies Baswedan gagal jadi calon presiden. Harapan saya selaku Presiden RI berkewajiban campur tangan dalam pemilu selama menjabat presiden untuk menjaga agar partai politik berpegang kepada tujuan negara, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia dihancurkan dan diobrak-abrik partai politik pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang didukung Suryo Paloh, Yusuf Kala, dan SBY. Yusuf Kala, Susilo Bambang Yudhoyono, Suryo Paloh pendukung Anies Baswedan presiden yang ingin memperjuangkan Anies Baswedan calon presiden dengan berbagai upaya dilakukan. Ternyata Presiden Joko Widodo turut campur tangan dalam pemilu tahun 2024. Terbukti Presiden Joko Widodo mengumpulkan atau mengundang 6 ketua partai politik pendukung kabinet Presiden Joko Widodo untuk bertemu di Istana Negara. Dalam undangan tersebut tidak mengundang Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, karena Suryo Paloh sudah punya koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem.
Partai Nasdem kecewa besar, padahal Partai Nasdem 2 periode mendukung Presiden Joko Widodo. Terkait juga Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden sebagai antitesa Presiden Joko Widodo, karena Anies Baswedan pendukung garis keras dan politik identitas dalam faktanya didukung Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Alumni 212 dan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Presiden Joko Widodo pendukung Persatuan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara yang didukung kelompok nasionalis. Akibat tidak diundangnya Surya Paloh, lalu bergabung Yusuf Kala, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Surya Paloh selaku pendukung Anies Baswedan melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo agar Presiden netral dalam pemilu. Maksudnya jangan ikut mempengaruhi 6 partai politik untuk membentuk koalisi besar menghadapi pemilu tahun 2024. Pengaruh Presiden Joko Widodo selaku kingmaker kepada 6 pimpinan partai politik berdampak kepada Partai Nasdem yang elektabilitasnya anjlok dan juga berpengaruh kepada Anies Baswedan akan gagal sebagai calon presiden. Apalagi sekarang Partai Golkar yang dipimpin Erlangga Hartarto mendekati Susilo Bambang Yudhoyono selaku penasehat ketua Partai Demokrat, dan Partai Nasdem mendatangi Partai Golkar, dan bila salah satu dari Partai Demokrat atau Partai Nasdem bergabung kepada Partai Golkar, berarti Partai Koalisi Perubahan tidak cukup syarat threshold 20% untuk mengusung calon presiden. Maka Anies Baswedan tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden. Dalam arti Anies Baswedan gagal jadi calon presiden. Harapan saya selaku Presiden RI berkewajiban campur tangan dalam pemilu selama menjabat presiden untuk menjaga agar partai politik berpegang kepada tujuan negara yaitu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia dihancurkan dan diobrak-abrik partai politik pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang didukung Surya Paloh, Yusuf Kala, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Sekian dan terima kasih.